diri kita sendiri dalam apa? Menghargai, mengelola berkat Tuhan. Termasuk juga apa? Mempergunakan kesempatan hidup yang singkat ini dengan berkualitas. Karakter yang seperti ini hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita. Terus yang keempat, mempersatukan kita dalam keluarga Allah. Kita lihat Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, Bapa dari semuanya. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Apa yang dimaksud dengan Efesus pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke. Dikatakan di sini Roh Kudus itu bertugas mempersatukan kita, mengkolaborasikan potensi yang ada di dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita yang sudah percaya kepada kita. Yang pertama, kita disatukan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus maksudnya Bapak. Kalau suami istri sudah dipersatukan oleh Roh Kudus, bukan hanya pada waktu menyampaikan ikrar janji dalam pernikahan, bukan. Tapi kesatuan Roh Kudus di sini artinya adalah suami istri sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Itu maksud saya. Maka kesatuan roh itu mereka sudah alami, mereka sudah rasakan waktu mereka sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Maka dalam mata pelajaran love, sex, and dating. Nanti Bapak Ibu cari di YouTube, kita sudah sebut semuanya materi ini. Kayak anak-anak remaja, anak-anak pemuda, saya selalu katakan, syarat yang pertama yang kau doakan sama Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan adalah sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Nanti Bapak Ibu lihat di channel YouTube kita sudah ada syarat rohani ya untuk mendapatkan pasangan hidup. Nanti Bapak Ibu sharekan ke anak-anak remaja pemuda di gereja Bapak Ibu. Silahkan. Saya jelaskan semuanya kok. Syarat rohani, syarat karakter, syarat akademik, syarat jasmani. Sudah ada YouTube-nya semuanya. Bapak Ibu cek saja. Harus sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Maka apa? Karena pertobatan kepada Yesus itu menjadi gerbang yang utama untuk menjadikan pasangan kita itu dengan kita memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Jadi saya lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kenapa begitu mudahnya dampaknya? Kenapa begitu tingginya tingkat perceraian di kalangan keluarga-keluarga Kristen hari-hari ini? Karena pertobatan suami istri masih zong, masih nol. Saya pernah ditanya orang, menurut pendapat Pak Tony, ya, bagaimana caranya Pak menolong anak-anak muda kita yang notabene menjadi generasi gereja ke depan, menjadi generasi bangsa, supaya nanti di kemudian hari, ya rumah tangga mereka itu sampai akhir gitu loh. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda harus diajari pentingnya bertobat terima Yesus. Dan juga perlu mereka paham, ya, kalau mau mendapatkan pasangan hidup, minta sama Tuhan. Kasih yang sudah bertobat Tuhan. Kasih yang sudah lahir baru Tuhan. Sama Bapak Ibu. Waktu itu dulu jadi mahasiswa. Syarat yang pertama yang saya minta kepada Tuhan pasangan hidup adalah Tuhan kasih saya pasangan hidup yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru, yang sudah bertobat, yang sudah terima Kristus. Saya bilang itu syarat pertama saya minta. Dan saya bersyukur Tuhan kasih itu. Bapak Ibu hari-hari ini kalau kita lihat kehidupan rumah tangga Kristen ngeri-ngeri sedap. Karena tadi tingkat perceraian begitu tinggi. Yang akhirnya gereja menyerah. Angkat tangan. Pakai bendera putih. Dengan cara apa? Melegalkan pernikahan yang sudah kawin cai. Melegalkan. Yang penting, ya,
Berapa cuannya? Itu aja. Apa yang dikasih oleh Kristus? Roh Kudus mempersatukan kita dengan pasangan kita. Sehingga kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, suami dan juga istri, itu membuat kita juga memiliki kedamaian di dalam hati dan pikiran yang sama dengan pasangan kita. Sehingga kita bisa menghargai, bisa menghormati, ya, bisa mengasihi, bisa menjaga, saling menjaga apa yang ada dalam diri pasangan kita dan juga sebaliknya. Menjadi satu tubuh, satu roh. Tapi bagaimana kalau kita bicara masalah di jemaat? Dikatakan di dalam tulisan ayat Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Yang warna merah Bapak Ibu. Satu Tuhan. Artinya apa? Pastikan jemaat-jemaat yang kita layani itu memiliki konsep dan pemahaman Tuhan yang sama seperti kita gembalanya. Caranya gimana? Injil. Tantang dia bertobat terima Yesus. Sehingga dengan demikian memiliki juga satu iman. Satu pengharapan. Satu baptisan. Ini bukan bicara masalah cara. Selam, percik, itu cara Bapak Ibu. Ya, cara itu. Tapi yang dimaksud dengan satu baptisan di sini adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu maksudnya. Jadi terserah. Bapak Ibu mau pakai cara selam atau percik. Tapi yang nggak boleh Bapak Ibu lupakan adalah tiga nama tadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu Allah. Dan kita memiliki Bapa yang sama juga. Ini diawali dari mana pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita dan jemaat kita. Waktu mereka sudah bersama-sama dengan kita, sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus Bapak Ibu. Nah kenapa? Sekarang begitu subur. Konflik, pertikaian, perpecahan di gereja. Di dalam pelayanan. Karena di sana tidak ditekankan kesatuan di dalam roh Allah. Karena di sana tidak ditekankan kesatuan di dalam pertobatan para Kristus. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua orang melayani di gereja itu sesuka hatinya masing-masing. Semaunya masing-masing, sekehendaknya masing-masing, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Apa yang dilakukan? Mereka kerjakan. Tapi apa? Kepentingan diri sendiri. Ini yang menjadi penyumbur konflik perpecahan di pelayanan bahkan juga di gereja. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Tony gimana caranya Pak? Meredam, meminimalisir, ya mengelola konflik di gereja saya. Ya mulai dari yang pertama ini Bapak Ibu. Pertobatan kepada Kristus harus dikedepankan. Karena itu menjadi gerbang pertama dan yang utama. Jemaat kita, pengerja kita, pelayan kita memiliki roh yang sama seperti kita, Tuhan yang sama seperti kita, iman yang sama seperti kita, Bapa surgawi yang sama seperti kita. Hanya itu. Tidak ada lewat jendela lain. Maka kalau ini tidak ditekankan oleh gereja, kalau tidak ditekankan ini, kalau tidak dipraktekkan ini di dalam pelayanan, cepat atau lama pasti bubar. Demikian juga hanya dalam keluarga. Kalau suami dan istri tidak memiliki roh yang sama, Tuhan Yesus yang sama, iman yang sama, Bapak surgawi yang sama, pasti bubar. Pasti bubar. Mari kita contoh-contoh lebih jauh tentang tugas Roh Kudus yang keempat, mempersatukan kita dalam keluarga. Contoh kesatuan dalam keluarga, kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan Roh Kudus. Dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir,
dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tuhan menciptakan manusia di dunia ini dari awalnya memang dengan pikiran yang berbeda-beda. Kita orang tua punya anak dua, pasti cara berpikir kedua anak kita berbeda. Karena kenapa? Karena kita juga suami dan istri cara berpikirnya beda. Apalagi kalau kita punya anak 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Pasti cara berpikirnya berbeda-beda pula. Kalau saya hubungkan ini dengan jemaat. Semakin banyak pengerja kita, semakin banyak jemaat kita, semakin majemuklah sudah. Semakin berbeda-beda pula cara berpikir jemaat yang ada dalam gereja ini. Sebentar Bapak Ibu. Tapi suburnya perbedaan pola pikir antara suami dan istri dan anak-anak. Banyaknya perbedaan pola pikir antara kita gembala, antara kita pemimpin dan jemaat-jemaat kita. Tidak berarti kita tidak bisa bersatu. Bisa. Karena Filipi pasal 2 ayat 1-2. Kita yang berbeda pikiran ini bisa disamakan Tuhan juga. Bisa difokuskan Tuhan juga menjadi sepikir. Caranya gimana? Kehadiran roh Allah dipastikan ada di dalam diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, dan jemaat-jemaat yang kita layani. Caranya gimana Pak Tony? Lagi-lagi saya tidak akan pernah bosan-bosan mengulangi. Penginjilan. Bahkan saya katakan kepada Bapak Ibu. Saya dikasih kesempatan oleh Tuhan mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri. Mata kuliah pertama adalah KKR. Tantangan bertobat terima Yesus. Harga mati itu. Kenapa? Karena pertobatan mereka kepada Kristus itu akan menyatukan di awal dengan saya. Bagaimana? Kristus bekerja di hati dan pikiran sama. Saya juga Kristus yang sama bekerja di hati dan pikiran mereka. Sehingga dalam materi perkuliahan kedua, ketiga, keempat akan sama pola pikir kami. Akan sama pemahamannya. Bahkan di dalam gereja penggembalaan saya, Bapak Ibu, syarat bagi pengerja, syarat bagi pelayan, harus bertobat terlebih dulu. Karena sudah paham, ujungnya kalau nggak di awal bertobat, nanti mereka-mereka ini datang dengan apa? Misinya sendiri, kepentingannya sendiri, urusannya sendiri. Yang ini kadang-kadang kita tidak sadar. Karena firman Tuhan sudah katakan, kita itu bisa sepikir kok. Kita itu bisa sehati kok. Kita itu bisa seperasaan kok. Tapi awali dengan cara apa? Harus sama-sama di dalam Tuhan. Harus sama-sama sudah bertobat pada Kristus. Bahkan kita ini punya perasaan yang berbeda Bapak Ibu. Itu juga bisa kita satukan. Kita memiliki kasih yang sama kepada orang lain. Dengan cara apa? Kasih Kristus harus kita selami, harus kita alami, harus kita rasakan dulu. Yang dimulai dengan tadi pertobatan kepada Kristus. Jiwa atau karakter kita dengan pasangan kita beda-beda. Jiwa atau karakter kita dengan anak kita beda. Apalagi jemaat kita. Wow, makin berbeda pula dengan kita sebagai gembalanya. Tapi perbedaan karakter atau jiwa itu seharusnya itu tidak menjadi troublemaker, tidak menjadi masalah di dalam gereja.
Asal kita pimpin rohaninya. Menyatukan di awal dengan cara apa? Ayo sama-sama kita bertobat terima kasih. Sama-sama kita minta dipimpin dan kuasai oleh roh Allah. Demikian juga halnya dengan tujuan. Motif jemaat kita datang ke gereja tiap minggu itu beribu kali macam Bapak Ibu. Ada yang hanya jadi pendengar yang baik. Ada hanya sekedar menjadi penonton. Ada yang hanya menjadi seorang kritikus. Hanya melihat dan mengamati. Kira-kira ini Pak Pendeta dasinya miring ke kanan atau ke kiri. Motif tujuan jemaat kita datang ke gereja beribu-ribu macam. Sama juga dengan para pengerja, para pelayan yang membantu kita di gereja. Sama. Motivasinya juga tujuannya berbeda-beda. Ada hanya mau mencari popularitas. Ada hanya mau mencari nama baik. Ada hanya supaya ya eksis lah. Atau juga supaya bisa mengupdate status setiap minggu. Terserah. Tapi tugas kita sebagai gembala. Tugas kita sebagai pemimpin rohani. Tuhan berikan anugerah. Tuhan berikan cara untuk mengatasi semua itu. Satukan di dalam roh. Satukan di dalam Tuhan. Satukan di dalam kasih Kristus. Pertobatan pada Kristus. Mari kita mulai ini di dalam pelayanan kita Bapak Ibu. Mari kita mulai ini dalam rumah tangga kita masing-masing. Mari. Maka untuk itu saya katakan tadi. Ya, dua anak saya pun dari kecil sudah langsung saya injili. Karena saya pasti penginjilan itulah menjadi tonggak awal bagi dia. Untuk kami orang tua bisa membimbing mereka, mengajar mereka, membina mereka dengan baik. Dan ini mari kita turunkan kepada pelayanan di mana Bapak Ibu berada. Semua kesatuan tadi. Satu pikiran, satu kasih, satu perasaan, satu tujuan. Hanya bisa kalau kita semuanya dengan orang-orang yang kita pimpin. Ya, selalu hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, ini cara yang paling efektif mengelola konflik dalam gereja atau dalam pelayanan. Mengatasi perpecahan di keluarga atau juga dalam gereja. Kalau gereja tidak melakukan ini Bapak Ibu, gereja sebesar apapun pasti akan pecah. Dan kalau kita lihat, pertambahan gedung gereja hari-hari ini bukan produk penginjilan, bukan. Tapi produk dari perpecahan di dalam denominasi tertentu atau antar denominasi. Itu aja kan sebenarnya. Itu aja. Yang artinya kalau kita lihat dari perspektif kacamata Tuhan, tidak ada jiwa baru. Tidak ada jiwa baru sebenarnya. Kan gitu. Dengan pertambahan gedung gereja. Jadi artinya apa? Dari perspektif Tuhan nggak ada.